Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera teman-teman. Ketemu lagi di podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Senang sekali ada Herjunus Saputra. Seperti biasa sore ini kita akan ngobrol kurang lebih beberapa menit ke depan dengan narasumber kita yang tiap harinya berbeda, dengan insight yang berbeda juga ya, dan tentunya bisa memperkaya kita sebagai anak muda lebih paham lagi tentang nggak cuma melulu soal misalnya politik, ekonomi, sosial. Ada hal-hal yang kadang kita bawa ke ruang ini, budaya, ekonomi, semuanya bisa kita bawa ke podcast Aksi Nyata dari Kamu Untuk Indonesia. Nah, hari ini kita akan ngobrol soal bagaimana perempuan dan pemilu, karena kita tahu anak muda keterwakilannya luar biasa untuk nanti 2024, bagaimana sebenarnya pemilihnya akan didominasi milenial, zilenial, tapi di satu sisi juga ada banyak PR, nggak hanya soal pemilih pemula atau pemilih muda, tapi juga perempuan, keterwakilan perempuan. Nantinya juga kita lihat bahwa karena di parlemen aja kalau saya dengar itu nggak nyampe 20%. Nah, ini yang akan kita bahas mengenai tema hari ini. Tapi sebelumnya kita bisa menyaksikan podcast di banyak platform. Ada Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube. Semuanya @partai-perindo, RCTI Plus, Okezone, Sindonews, Anyus.id, dan juga websitenya Partai Perindo. Nah, untuk bicara peran penting ya pemilih perempuan dalam pemilu 2024, kita akan ngobrol hari ini dengan Ibu Santi Paramita. Beliau adalah Bacalek dari DPRD DKI Jakarta, Dapil 8 Partai Perindo. Selamat sore Ibu Santi. Selamat sore. Aduh, ini saya nggak manggilnya Ibu Santi, seharusnya Mbak Santi. Oke, apa aja. Ini nggak cocok, belum masih cantik sekali. Terima kasih. Masih fresh. Mbak Santi, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Dapil 8. Ya. Tadi kita ngobrol Dapil 8 berarti selatan. Ya, selatan. Kebayoran, wilayah mana ya? Kemang Bangka, Mampang Perapatan, Pejaten, Jagakarsa. Oke. Ya. Jadi itu Dapil 8. Yes. Nanti kalau lihat surat suara Dapil 8 ya. Ya. Ada Mbak Santi, monggo. Nah, Santi. ini aku mau kenalan dulu Mbak Santi. Sebelum kita bicara perempuan, Mbak Santi sendiri aktivitas sehari-hari seperti apa? Aktivitas hari saya bekerja di suatu perusahaan. Ya, saya sebagai internal legal counsel. Internal legal. Karena background saya memang hukum. Oke, jadi ini benar-benar berarti perempuan punya tadi nggak hanya mengurus kodrat sebagai perempuan, tapi juga tetap bekerja. Iya. Tapi perempuan yang bekerja dengan segala kompleksitasnya. Iya. Ibu rumah tangga juga segala macam. Betul. Berat nggak sih Mbak Santi? Ini pertanyaan yang mungkin sering ditanyain banyak orang. Berat. Ya kalau kita jalani dengan suatu tujuan, dengan suatu keyakinan, dan dengan segala konsepnya ya nggak berat ya. Bisa aja jalan sama. Dan ini juga bukti bahwa sebenarnya perempuan, laki-laki semuanya punya kekuatan yang sama ya. Punya kekuatan sama untuk menjalankan perannya masing-masing. Nice, karena memang harusnya kan apalagi di zaman sekarang ya gender equality ya, perempuan kesetaraan harus itu. Oke, karena aku pun nggak bisa sombong karena aku lahir dari perempuan, seorang perempuan. Iya, betul. Seorang sekali. ibu. Jadi laki-laki pun tanpa perempuan bisa apa sebenarnya? Iya. Oke, kalau juga kita bicara tentang nanti misalnya Mbak Santi terpilih, apa yang ingin diperjuangkan di Dapil DKI ini? Tentunya hak, karena kebetulan saya di Partai Perindo itu di DPP, jabatan saya adalah di bidang pemberdayaan wanita dan anak-anak, perempuan dan anak-anak. Ya tentu saja saya akan memperjuangkan hak-hak perempuan dan anak ya, karena kita tahu selama ini kasus perempuan dan anak itu, kekerasan anak dan perempuan itu banyak sekali gitu. Di dapil saya sendiri di Jaksel itu tahun 2022 itu meningkat cukup banyak. Di daerah saya sendiri itu sekitar 200 kasus ya. Itu karena mungkin terpicu juga dengan oleh pandemi waktu itu, jadi banyak anak-anak yang di rumah, terus banyak anak-anak yang orang tuanya misalnya terkena COVID jadi terlantar, kurang arahan gitu ya. Terus tidak terlalu banyak aktivitas, bahkan mereka banyak yang keluar-keluar dan sebagainya gitu. Juga karena terdampak ekonomi juga, pandemi terdampak ke ekonomi, maka ekonomi keluarga juga terpengaruh. Gitu. Karena aku yakin ya ketika kita di rumah kemarin lama, pasti ibu rumah tangga ya perempuan itu yang salah satu yang paling terpukul. In terms of mungkin mereka sebenarnya punya karir tapi akhirnya dirumahkan, atau yang mungkin memang sehari-hari di rumah tapi bebannya makin berat karena ekonomi tadi turun sama pandemi. Jadi hal-hal seperti itu yang akan. It sounds very kalau saya bisa bilang real, dan itu ada di sekitar kita sih. Bukan dongeng. Bukan hanya cerita-cerita gitu, tapi terjadi bahkan di lingkungan keluarga kita sendiri. Betul sekali. Jadi hal-hal itu yang akan coba Mbak Santi nanti bawa. Dan
Dan kalau bicara concern ke perempuan, kenapa Mbak Santi begitu? Ya, you are a woman gitu kan. Iya. Apa yang membuat Mbak Santi yakin bahwa peran perempuan tuh harus memang maksimal dalam setiap lini kehidupan tadi? Iya, karena ya perempuan tuh sebenarnya di keluarga pun peran perempuan itu besar sekali gitu ya. Jadi dalam tataran yang lebih tinggi, dalam tataran negara, peran perempuan juga pasti akan lebih banyak gitu. Tidak bisa disepelekan gitu. Makanya sementara selama ini paradigmanya itu perempuan ya karena ada patriarkal, kemudian ada subordinasi di mana perempuan lebih di bawah gitu, laki-laki lebih superior, sehingga tidak dibuka ruang buat perempuan untuk lebih berperan aktif gitu. Sehingga ini yang lagi saya perjuangkan gitu. Perempuan bisa berbuat banyak gitu. Perempuan bisa lebih memberikan kontribusi yang sama dengan laki-laki, bahkan mungkin lebih ya. Iya, karena saya selalu senang ketika melihat perempuan punya karir, perempuan yang berdikari. Ya. Contohnya salah satunya Mbak Santi ya, dan banyak perempuan di luar sana. Karena itu membuktikan bahwa perempuan Indonesia makin hari, makin kesini mereka makin melek bahwa mereka harus berdiri sendiri ya, jangan tergantung. Karena kan patriarki gitu kan. Itu dan kan subordinasi karena kita di bawah laki-laki gitu. Karena itu kan udah mendarah daging kan selama ini di culture kita, bahwa perempuan udah ngapain sih tinggi-tinggi entar di rumah di dapur. Well, it's true, tapi kalau dia bisa kenapa enggak? Iya, betul. Dan banyak juga sekarang perempuan, dan saya sendiri juga di rumah nggak terlantar, karir saya juga bisa jalan, anak-anak juga bisa. Gitu. Semoga ini nanti bisa dibawa ya, karena saya yakin walau skupnya ibu kota DKI banyak banget sih di sekeliling kita. Permasalahan perempuan dan anak seindah yang kadang kita lihat ya. Ada banyak, kalau kita masuk ke lorong-lorong gang-gang, banyak perempuan, ekonomi yang harus kita bangun bareng-bareng. Nah, Mbak Santi, bicara Partai Perindo dan keterwakilannya dan keberpihakannya terhadap perempuan, aku dengar ini lumayan ya, wow, bacaleknya perempuannya ya ada 42% something, almost 43, hampir 43. Ini menarik. Kalau dari sudut pandang Mbak Santi sebagai kader juga sebagai perempuan, bagaimana Anda melihat ada partai ya seperti Partai Perindo ini punya membuka ruangnya seluas-luas untuk perempuan? Bagus gitu. Maksudnya ya supaya partai-partai yang lain seperti itu juga. Karena ini kan starting point ya. Starting point kita untuk masuk ke tahap berikutnya, kita bisa lolos ke parlemen. Jadi memang kalau misalnya dari partai sendiri sudah membuka, perempuan bacalek atau caleg-caleg ini nantinya akan menjadi caleg ini akan lebih banyak lagi porsinya, ya kesempatan buat masuk ke parlemen pun nanti akan lebih banyak. Kan kalau yang pemilu lalu perempuan kan baru terwakili 20% kan, 20%. Untung aku masih ingat, pernah baca. Tapi benar memang harusnya kan 30 harusnya kan? 30. Dan harusnya juga nggak 30 ya harusnya. Kan itu minimum ya kan, secara undang-undang udah dimungkinkan. Sekarang dari partainya sendiri ya harus mendukung itu dengan membuka kesempatan dan sebanyak-banyaknya untuk ikut nyalek lah gitu. Diberikan kesempatan gitu, dan Perindo ini bagus sekali memberikan kesempatan sampai 42% gitu. Nggak banyak loh. Partai atau yang betul. Dan kita sebagai perempuan pun merasa dipercaya kan, dipercaya, jadi bahwa diberi kesempatan. Berarti partai percaya kepada kita mempunyai kemampuan buat mencalonkan diri. Dan saya selalu amazed dengan setiap obrolan podcast, ada perempuan, ada caleg gitu ya. Mereka datang dari background macam-macam dan visinya tadi hampir sama, bahwa perempuan harus maju, perempuan harus punya karya gitu. Betul. Di luar memang mereka sebagai perempuan, sebagai ibu gitu ya. Mbak Santi, satu mungkin terakhir, karena waktu kita terbatas. Mbak Santi sibuk sekali sih. Tapi nggak apa-apa. Ini insight yang sudah kita bisa sama-sama bisa rangkum ya, bahwa tadi bagaimana perempuan pemilu. Mungkin harapannya ketika nanti kita di 2024 pemilu dan juga Mbak Santi ikut berkontestasi, apa harapannya ke depan? Harapannya agar banyak perempuan lolos masuk ke parlemen lebih dari pemilu yang lalu dan minimal 30% kuota itu terpenuhi. Itu kan hanya kuota, boleh lebih kan, jadi harus minimal tercapai. Dan itu memang banyak faktor ya, faktor pemilih dan yang dipilih ya.
yang dipilih juga harus bisa yang dipilih maksudnya caleg-caleg perempuan nih harus punya kemampuan ya yang lebih dan harus bisa meyakinkan para pemilih bahwa perempuan bisa berbuat sesuatu, perempuan bisa memberikan banyak berkontribusi kepada kualitas calegnya. Perempuannya juga, maksudnya bukan karena aji mumpung harus maju memang karena punya kapasitas, berani berjuang, bisa meyakinkan para pemilihnya. Dan faktor dari pemilih juga mereka juga harus kita juga akan melakukan sosialisasi kepada para pemilih-pemilih wanita ini bahwa perempuan itu tidak kurang dari laki-laki. Laki-laki tidak lebih baik juga gitu. Kita bisa berbuat sama atau bahkan lebih gitu. Karena mereka juga punya ketidakyakinan terhadap caleg-caleg perempuan ini gitu. Nah itu tuh yang kadang orang ya stigma yang kayak tadi ya. Kadang ngelihat oh perempuan, aduh. Nah ini yang pengen kita coba barriernya kita dobrak bareng-bareng dengan banyaknya keterwakilan perempuan dan juga seperti Mbak Santi. Mbak Santi good luck untuk kontestasinya it's an honor buat ngobrol sebentar. Thank you. Dan tentunya saya lagi-lagi mengapresiasi bagaimana usaha seorang perempuan, seorang ibu. I was born from a mom. Jadi mereka orang-orang yang memang luar biasa. Di luar rumah tangga mereka juga seperti Mbak Santi punya karya. Dapil 8 Jakarta Selatan. DPRD. Sukses. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi. Tapi sebelum kita closing ya teman-teman, ini berkaitan dengan Partai Perindo. Partai Perindo ini movement yang kita jalankan ini sama banget seperti value yang dimiliki Partai Perindo. Value yang kita obrolin tadi yaitu anak-anak muda, perempuan, laki-laki harus produktif, harus solutif, harus modern, harus bersih, berintegritas, peduli, dan turun tangan untuk Indonesia sejahtera. Dan untuk mendaftar sebagai anggota Partai Perindo, boleh ke website kita di sini. Alright, one click away, gampang banget. Dan juga kalau untuk download apps-nya, ini juga gampang, tinggal di-scan QRIS-nya. Oke, that's all for today. Terima kasih Mbak Santi. Thank you. Sehat-sehat. Dan terima kasih juga untuk Partai Perindo yang selalu bergerak dengan aksi nyata. Semoga Partai Perindo semakin sukses dan maju terus untuk Indonesia sejahtera. Saya Harjino Saputra undur diri. Terima kasih, sampai jumpa. Marilah seluruh rakyat Indonesia, arahkan pandanganmu ke depan. Raihlah mimpimu bagi nusa bangsa, satukan tekad untuk masa depan. Pantang menyerah, itulah pedomanmu. Hentaskan kemiskinan cita-citamu, rintangan tak menggentarkan dirimu. Indonesia maju, sejahtera tujuanmu, nyalakan api semangat perjuangan. Dengunkan gema, nyatakan persatuan oleh Perindo.